Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kali ini kami akan membahas kerjasama antara perusahaan otomotif yang startup dengan yang sudah terkenal sebelumnya. Kasus yang akan kami angkat di sini itu ada kasus kerjasama Volkswagen dengan Rivian. Untuk anggota kelompok sendiri yang beranggotakan dengan saya sendiri, Raditya Astuti Widyadana, kemudian ada Amalia, dan yang terakhir ada Siti Atika Arza. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai latar belakang aliansi antara Volkswagen dengan Rivian dan juga profil perusahaannya. Jadi Volkswagen itu adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia yang berasal dari Jerman. Dia didirikan pada tahun 1937. Selama puluhan tahun, Volkswagen dikenal sebagai raksasa otomotif berbasis mesin pembakaran internal atau ICE dengan keunggulan di bidang teknik, produksi massal, dan global supply chain. Namun dalam transisi menuju kendaraan listrik, Volkswagen ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam pengembangan perangkat lunak dan sistem digital kendaraannya. Unit software internal VW yaitu CARIAD sempat tertunda dan dikritik karena kinerjanya yang lambat dan kurang stabil. Hal ini membuat Volkswagen membutuhkan mitra teknologi yang lebih gesit. Dan unggul di bidang digitalisasi kendaraan. Karena itulah VW menjalin aliansi strategis dengan Rivian untuk mempercepat transformasi EV, memperkuat kompetensi software, dan menjaga daya saing terhadap Tesla, BYD, dan pemain EV lainnya. Selanjutnya yaitu profil perusahaan Rivian. Rivian ini adalah startup teknologi otomotif asal Amerika Serikat yang berdiri pada tahun 2009. Perusahaan ini fokus pada pengembangan kendaraan listrik premium seperti SUV dan truk listrik, serta membangun sistem perangkat lunak terintegrasi dan solusi connected vehicle yang canggih. Meski memiliki teknologi yang mutakhir dan produk inovatif seperti R1T dan R1S, Rivian tetap menghadapi tantangan besar, yaitu berupa tingginya kebutuhan modal, kapasitas produksi yang terbatas, dan tekanan kompetisi dari Tesla serta perusahaan EV China. Untuk berkembang dan bertahan jangka panjang, sehingga Rivian ini membutuhkan dukungan finansial besar serta akses ke infrastruktur global. Karena itulah Rivian itu menyambut kemitraan dengan VW. Mereka mendapat suntikan dana yaitu sebesar 5,8 miliar dolar serta potensi kolaborasi manufaktur dan distribusi global. Aliansi antara Volkswagen dengan Rivian itu dinamakan Rivian and Volkswagen Group Technologies. Secara resmi terdaftar sebagai Rivian and Volkswagen Group Technologies LLC. Perusahaan patungan ini didirikan pada November 2024 dengan tujuan untuk mengembangkan arsitektur kendaraan listrik generasi berikutnya dan teknologi perangkat lunak untuk kendaraan masa depan, di mana kantor pusatnya itu berlokasi di Palo Alto, California, dan dimiliki bersama oleh Rivian dan Volkswagen Group, masing-masing dengan kepemilikannya adalah 50%. Melalui kolaborasi ini, kedua perusahaan berupaya menggabungkan keahlian Rivian dalam teknologi perangkat lunak dan perangkat keras elektronik dengan skala global dan kompetensi platform kendaraan milik Volkswagen. Tujuannya adalah untuk menciptakan platform kendaraan listrik yang dapat digunakan secara luas di berbagai segmen kendaraan, termasuk mobil subkompak. Adapun analisis sinergi antara VW dan Rivian ini adalah yang pertama, mereka saling bersinergi mengenai teknologi perangkat lunak dan platform EV. Rivian unggul dalam arsitektur software kendaraan listrik, antar muka pengguna, dan pengalaman digital. Sementara itu, VW masih kesulitan dengan pengembangan software internalnya. Sehingga kolaborasi ini memungkinkan VW mengadopsi software dari Rivian yang lebih efisien dan stabil. Sementara itu, Rivian mendapatkan mitra dengan kemampuan integrasi global. Kemudian yang kedua, mereka juga sering bersinergi mengenai skala produksi dan manufaktur. VW memiliki jaringan produksi global dan efisiensi skala tinggi, sedangkan Rivian itu dia masih terbatas dalam kapasitas produksinya. Sehingga sinergi itu memberikan Rivian akses ke kemampuan manufaktur VW dan membuka jalan distribusi global yang lebih hemat biaya. Kemudian yang ketiga, mereka juga sering bersinergi mengenai modal dan pendanaan. Sebagai startup, Rivian ini menghadapi tantangan finansial tentunya. Sementara VW itu memiliki kekuatan modal yang besar. Lewat kemitraan ini, Rivian mendapatkan stabilitas pendanaan dan VW bisa mengakses inovasi cepat tanpa harus membangun dari awal lagi. Kemudian yang keempat, yaitu mereka saling bersinergi mengenai inovasi dan kecepatan go to market.
Rivian itu lincah dan inovatif, sedangkan VW dia cenderung lamban karena strukturnya yang besar. Nah, kolaborasi ini menggabungkan kecepatan pengembangan startup dengan kestabilan korporasi yang besar, mempercepat peluncuran produk dan fitur EV ke pasar. Kemudian yang kelima yaitu adalah sinergi akses pasar. VW itu kuat di Eropa, Asia, dan Amerika Latin, sedangkan Rivian dia dominan di Amerika Utara dalam segmen premium SUV listrik. Aliansi ini antara VW dan Rivian memungkinkan keduanya memperluas jangkauan geografis dan memperkuat posisi EV mereka di pasar baru. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan lagi. Oke, sebelum masuk ke analisis risiko, mungkin di sini saya akan ingin lebih memperdalam kerjasama seperti apa yang dilakukan oleh Volkswagen dengan Rivian. Salah satunya itu Volkswagen dengan Rivian itu akan membuat proyek mobil ID Everyone, yang dimana di mobil itu terdapat 7 electronic control unit atau ECU, yang sebelumnya biasanya di Volkswagen itu ada 17 ECU. Selain itu juga mereka juga akan membuat pengembangan terbaru pada model klasik di varian baru mereka, yaitu ID Gold. Berdasarkan dari kerjasama dan dari analisis SWOT, ditemukan 4 risiko kunci dari kerjasama tersebut. Yang pertama itu ada kemungkinan integrasi software pada model mobil gagal memenuhi kriteria standar. Seperti yang kita ketahui kan, tadi itu mereka membuat model mobil baru dengan teknologi terbaru sehingga akan muncul kemungkinan gagal. Kemudian yang kedua, ketergantungan asimetrik pada VW dan Rivian. Rivian sendiri pada proyek ini bergantung dengan investasi dari VW. Nah, sehingga Rivian sangat bergantung pada satu investor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan lain Rivian cukup kesulitan jika hanya memerlukan dari satu investor. Dan juga pada VW sendiri mereka akan sangat tergantung pada hasil yang dibawakan oleh Rivian. Kemudian yang ketiga itu ada masalah regulasi akibat reputasi. Ini berhubungan dengan skandal yang dilakukan oleh Volkswagen pada tahun 2015, di mana Volkswagen ketahuan mengakali uji emisi dari produknya, sehingga di sini menjadi faktor risiko bagi kerjasama ini, di mana nantinya pihak regulator bisa saja mengawasi lebih ketat, lebih strict. Kemudian dari risiko dari Volkswagen-nya sendiri itu bisa saja hal yang sama bisa terulang kembali jika masalah sebelumnya itu tidak ditangani dengan baik. Dan yang terakhir itu kompetisi pasar pada saat rugi, di mana Rivian sendiri itu startup yang juga harus bersaing dengan perusahaan mobil listrik yang lainnya seperti Tesla, BYD. Sedangkan Rivian ini masih startup dan juga pada Q1 2025 Rivian itu mencatatkan labanya sekitar $206 dan EBITDA-nya itu sekitar minus $455 juta. Maksudnya labanya itu $206 juta. Nah, dari 4 risiko kunci tersebut akan kita masukkan ke matriks. Sebelumnya untuk ukuran matriksnya dapat dilihat di sini, dari 1 sampai 5, di mana 1 itu minimal, 2 itu minor, 3 itu moderat, 4 itu major, dan 5 ekstrim. Nah, dari 4 risiko kunci tadi kita masukkan ke dalam matrik di sini, di mana risiko gagal integrasi software itu memiliki probabilitas keterjadiannya itu 4, dampaknya itu 5, tingkatnya itu ekstrim, dan mitigasi yang dapat dilakukan itu dapat melakukan uji coba bertahap pada model. Kemudian untuk penurunan saham RIVN atau Rivian itu
di mana juga sebelumnya saham RIPN itu sempat dicatatkan turun sekitar, kalau tidak salah itu minus 2,6%. Itu probabilitasnya itu 3 sampai 3, kemudian dampaknya itu 4 dan tingkatnya itu tinggi. Untuk mitigasi itu dapat berupa diversifikasi pendanaan, di mana nanti RIPN itu tidak hanya bergantung pada penanaman modal dari investor dan juga PW. Kemudian ada masalah regulasi dan reputasi. Probabilitasnya itu 2 dan dampaknya itu 3. Tingkatnya moderat. Untuk mitigasinya dapat dilakukan audit kinerja secara berkala pada internalnya PW. Dapat dilihat artinya strategi kerjasama yang dilakukan oleh PW dan DBN ini cukup besar, namun risikonya juga cukup tinggi. Untuk manfaat dari kerjasama strategi ini akan dijelaskan oleh pembicara berikutnya. Selanjutnya yaitu manfaat aliansi strategis antara PW dan Rivian. Yang pertama ada akses terhadap teknologi canggih. PW memperoleh akses ke software canggih Rivian seperti arsitektur jurnal atau pengelompokan sistem elektronik kendaraan secara efisien, sistem cloud, dan dashboard digital. Hal ini mempercepat transformasi digital produk PW. PW tidak perlu membangun sistem dari nol sehingga menghemat biaya dan waktu. Jadi, dengan adanya akses ini, PW bisa langsung mengintegrasikan teknologi Rivian ke dalam kendaraan listriknya tanpa proses pengembangan panjang. Yang kedua ada penghematan biaya dan efisiensi. Kedua perusahaan berbagi biaya riset dan pengembangan produk. Hal ini menurunkan biaya per unit kendaraan dan meningkatkan efisiensi. Dengan berbagi beban biaya dan tanggung jawab, keduanya bisa mempercepat inovasi tanpa harus menanggung risiko keuangan dan teknik sendirian, yang bisa sangat berat jika dilakukan. Selanjutnya, yang ketiga ada dukungan finansial dan produksi untuk Rivian. Rivian mendapatkan investasi lebih dari 5 miliar dari PW serta dukungan produksi global. Ini membantu Rivian untuk memperluas kapasitas dan mempercepat pertumbuhan. Dukungan ini meringankan beban operasional sebagai startup. Yang keempat, ada percepatan inovasi dan peluncuran produk. Kerjasama ini membuat PW dan Rivian bisa lebih cepat membuat dan menjual mobil listrik. Contohnya mobil PW ID Everyone bisa dikembangkan dan diluncurkan lebih cepat karena mereka saling bantu dalam teknologi dan biaya. Dengan kerjasama ini, mereka mampu memperpendek siklus waktu produk dan perencanaan ke distribusi, sehingga tidak tertinggal tren dan permintaan pasar kendaraan listrik murah yang terus meningkat. Yang kelima ada perluasan pasar dan diversifikasi produk. PW dapat membuat mobil listrik kecil dan murah, sementara Rivian dapat menambah jenis mobil yang mereka jual. Dengan begitu, mereka bisa menambah lebih banyak konsumen dari berbagai kalangan. Hal ini membuat posisi mereka semakin kuat di pasar otomotif. Selanjutnya, yaitu ada penguatan posisi pasar dan citra perusahaan. Kerjasama ini memperkuat citra PW sebagai perusahaan yang pro teknologi dan ramah lingkungan. Rivian juga memperoleh validasi sebagai mitra strategis global. Kepercayaan investor dan konsumen pun meningkat. Masyarakat dan pasar semakin percaya pada keseriusan kedua perusahaan dalam menghadirkan kendaraan yang lebih hijau, cerdas, dan sesuai dengan arah perkembangan industri otomotif masa depan. Yang ketujuh adalah potensi inovasi jangka panjang. Melalui joint venture, keduanya bisa terus berinovasi dalam teknologi otomotif masa depan, termasuk pengembangan AI, kendaraan otonom, dan digitalisasi sistem. Ini menjaga daya saing jangka panjang di industri otomotif. Kolaborasi ini bukan hanya proyek satu kali, tetapi fondasi kerjasama berkelanjutan yang memungkinkan mereka tetap relevan dan unggul dalam persaingan jangka panjang yang semakin berbasis teknologi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, aliansi strategis antara PW dan Rivian menciptakan sinergi kuat dalam teknologi, produksi, dan inovasi kendaraan listrik.
VW mendapat akses ke software canggih Rivian, sementara Rivian memperoleh pendanaan besar dan dukungan manufaktur global. Kolaborasi ini mempercepat peluncuran produk, memperluas pasar, dan memperkuat posisi serta citra kedua perusahaan di industri otomotif. Meski begitu, kerjasama ini mengandung risiko seperti kegagalan integrasi software dan ketergantungan yang tidak seimbang. Jika dikelola dengan baik, aliansi ini menjadi fondasi penting untuk daya saing dan inovasi jangka panjang. Sekian dari saya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.